Shalom para wanita Allah, wanita-wanita kekasih Kristus yang sungguh-sungguh dikasihi Kristus. Saya berdoa semua kita berada dalam keadaan baik. Amin. Hari ini saya akan sharing kehidupan mengenai keluarga. Mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan, kita tahu mengenai keluarga, yaitu di pernikahan. Di Kana. Mujizat apa yang dilakukan kita juga semua tahu. Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Poin yang mau saya ungkapkan adalah begitu pentingnya keluarga di pemandangan Tuhan, sehingga mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali pun adalah di keluarga. Saya menikah sudah 23 tahun lebih beberapa bulan. Sepanjang 23 tahun pernikahan kami tentu tidak mulus saja seperti jalan tol. Tetap ada berbelok-belok, tetap ada jalan yang terjal, menanjak mungkin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kami melewatinya bersama-sama, semua karena kasih karunia Tuhan. Keluarga besar suami saya sebagian besarnya belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan hal itu masih terus kami doakan sampai hari ini. Tetapi yang mau saya sharingkan hari ini khususnya adalah bagaimana hubungan saya dengan keluarga suami, yang sepanjang saya menikah 23 tahun ini, puji Tuhan, saya berusaha untuk menjadi menantu yang baik, ipar yang baik. Apakah tidak ada perbedaan atau tidak ada topik yang kira-kira bisa menimbulkan perselisihan atau keributan? Tentu ada. Tetapi karena saya anak Tuhan, saya terima Tuhan Yesus itu sudah dari masa saya masih kuliah tingkat 1 tahun 89. Sehingga ada kesadaran di dalam diri saya bahwa sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, adalah tugas saya untuk berusaha berdamai dengan semua orang. Karena firman Tuhan katakan, kalau itu tergantung kepadamu, berusahalah sebaik-baiknya untuk berdamai dengan semua orang. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan begitu banyak menguatkan saya untuk bisa melakukan hal ini di dalam hidup saya. Sekali lagi saya katakan tidak mudah, tetapi firman Tuhan juga katakan apa? Kita ini harus jadi saksi. Pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi adalah salah kalau kita lebih baik kepada orang lain di luar keluarga kita, di luar keluarga inti. Keluarga inti itu adalah saya, suami, dan anak. Di luar keluarga besar, jadi Yerusalem itu keluarga inti saya, Yudea, keluarga besar saya, orang-orang yang ada dekat dalam hidup saya, dan Samaria itu bicara bisa lebih luas lagi, rekan bisnis, karyawan, dan sebagainya, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Tuhan mengatur urutannya begitu. Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Jadi adalah satu keanehan apabila kita berkata aku mengasihi dia, aku mengasihi dia, aku mengasihi dia, padahal dengan suami atau istri tidak bisa berdamai, tidak bisa mengasihi anak, tidak bisa menghormati mertua, tidak bisa akur dengan ipar-ipar. Itu sesuatu yang kurang tepat. Saya tahu tidak semua mudah melakukannya. Seperti yang saya katakan, bagi saya juga tidak mudah. Tetapi tanamkan di dalam hati kita bahwa firman Tuhan itu dikatakan, pasti Tuhan sudah tahu juga gitu kan. Itu mungkin untuk dilakukan, bisa untuk dilakukan gitu. Jadi tergantung kepada kita. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mengajak kita semua, mari
Mari kita mulai dulu menjadi saksi Tuhan. Di tahun integritas ini dikatakan apa? Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu yang kita ucapkan. Artinya kalau kita banyak bicara tentang firman Tuhan kepada orang lain, mari kita lakukan dulu, mulai dari orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Saya percaya waktu kita semua melakukan itu, Roh Kudus akan menolong. Tuhan Yesus bersuka karenanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Demikianlah sharing saya pada saat ini, dan saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua berdamai dengan semua orang, menjadi saksi bagi banyak orang, dan Tuhan disukakan karenanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.